السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa huwa Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, dan masih pada surat Al-Baqarah atau di awal surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimat yuqimuna as-salah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qala lam yaqul yaf'aluna as-salah. Allah tidak menyatakan dalam ayat ini yaf'aluna as-salah, tetapi mengatakan yuqimuna as-salah. Apa bedanya? Kalau yaf'aluna as-salah, mengerjakan salat. Tapi kalau yuqimuna, dari kata iqamah, maknanya menegakkan salat. Dan tentunya ada perbedaan besar. Al-Quran ini kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disifati dengan sifat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika, yakni sangat sempurna dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa adla. Sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Bahwa Al-Quran ini sudah disempurnakan oleh Allah Ta'ala dan kalimat-kalimatnya sempurna. Sempurna berita-beritanya, jujur, sidqan, pasti benar berita-beritanya, dan hukum-hukumnya pasti adil. Sidqan fi akhbarih wa adlan fi ahkamih. Adil hukum-hukumnya. Sehingga jangan kalian kira bahwa ini kebetulan pakainya yuqimuna. Bukan. Memang sengaja. Biqada'illahi wa qadarih. Tidak menyatakan yaf'alun, tapi mengatakan yuqimun. Bukan hanya mengerjakan, tetapi menegakkan salat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, qala lam yaqul yaf'aluna as-salah aw ya'tuna bis-salah.
Tidak pula Allah menyatakan mengerjakan salat, tidak pula Allah menyatakan mendatangkan salat atau mewujudkan salat. Li'annahu la yakfi, karena itu tidak cukup. Ini mudah-mudahan masih ingat, sedang membahas tentang sifat-sifat para muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu gaib, dan kepada semua yang dikhabarkan oleh Allah tentang hari akhir, itu semua gaib, dan semua berita-berita dalam Quran dan Sunnah. Kemudian sifat berikutnya dari sifat muttaqin adalah yuqimuna shalah. Bukan mengerjakan salat saja, bukan mendatangkan salat saja, bukan mewujudkan salat saja. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha, karena tidak cukup kalau hanya mewujudkan salat secara bentuknya saja. Dari mulai takbir sampai salam. Yani surah al-zahirah, bentuk zahirnya saja, enggak cukup. Fa iqamatus shalah, maka makna iqamatus shalah, iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha, wa iqamatiha batinan bi iqamati ruhiha wa huwa hudurul qalbi fiha. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan iqamah, menegakkan salat, adalah menegakkannya secara zahir dan batin. Zahirnya ditegakkan dengan mewujudkan semua rukun-rukunnya. Salat ada rukun-rukunnya. Tanpa rukun salat maka tidak sah salatnya. Dan juga wajibatus salah, kewajiban-kewajibannya yang ada dalam salat. Wa syurutuha, dan juga mengerjakan syarat-syarat salat. Berarti tegakkan salat secara zahir, maknanya tegakkanlah secara rukun-rukunnya, kerjakanlah kewajiban-kewajibannya, lengkapilah syarat-syaratnya. Itu semua menegakkan salat secara zahir. Wa iqamatiha batinan, dan juga menegakkannya secara batin. Bagaimana menegakkannya secara batin? Artinya hendaklah dia menegakkan ruhnya salat. Ruhnya salat adalah hadirnya jiwa, sadarnya diri kita bahwa kita sedang salat. Keikhlasan di dalamnya. Hudurul qalbi fiha, hadirnya hati dalam salat. Jangan seperti mereka-mereka yang zahirnya salat tapi hatinya kemana-mana. Maka dia dalam keadaan ruku, sujud, berdiri, tetapi ruhnya tidak ikut salat. Ngelambiar kemana-mana. Membayangkan segala macam. Bahkan merencanakan. Bahkan ada yang menghitung. Tadi itu 1000 sama 500. Kemudian astagfirullah. Wujudnya berdiri dia. Secara zahir terlihat dia berdiri. Orang-orang ruku dia ruku. Orang-orang sujud dia sujud. Tetapi mereka yang mukhlisin sedang merasa bahwa dirinya sedang tunduk di hadapan Allah, sedang sujud merendah di hadapan Allah, sedang memuji Allah subhanahu rabbiyal a'la. Tetapi orang ini sedang membayangkan sesuatu yang lain. Apakah urusan dagangnya? Apakah urusan pekerjaannya? Apakah urusan-urusan lainnya? Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalimat yuqimuna shalah bukan hanya mengerjakan, tetapi menegakkannya zahiran wa batinan. Zahirnya ditegakkan dengan hukum-hukumnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Sedangkan yang batinnya, yaitu dengan dihadirkan hati padanya. Artinya menyadari betul bahwa dirinya sedang di hadapan Allah, sedang memuji Allah, sedang sujud, ruku, merendah, ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbur ma yaquluhu, dan juga bertadabbur, memahami apa yang dibacanya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Apa lanjutan ayatnya? Hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Baik. Sekarang ada orang yang enggak mabuk.
tapi nggak paham apa yang diucapkan. Bagaimana salatnya? Dia salat membaca ini membaca itu tapi nggak paham apa itu kalimat itu, apa maksudnya. Maka dia tidak ada ruh, tidak menyadari kalau dirinya sedang meminta ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tidak merasa kalau dirinya sedang berdoa ketika menyatakan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Enggak merasa kalau dia sedang meminta. Dan tidak sadar kalau dirinya sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan kalimat subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, karena aku rendah. Di bawah engkau yang maha tinggi, maka ditempelkan jidatnya di lantai, di bumi, untuk menunjukkan betapa rendahnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi mereka-mereka yang tidak memahami apa yang dibacanya, maka kurang menegakkan ruhnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fahadis salah hiya allati qala Allah fiha inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka salat seperti inilah yang dikatakan salat akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan kemunkaran-kemunkaran. Beberapa kaum, beberapa manusia salat tetapi maksiat jalan terus. Habis salat melanjutkan kedolimannya. Habis salat dia kembali berbuat kemaksiatan yang tadi dia kerjakan sebelum salat. Berarti enggak ngaruh sama sekali salatnya. Tidak ada asarnya, enggak ada pengaruhnya, enggak ada sesuatu pun yang merubah dirinya. Padahal Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Padahal salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Di mana yang salah? Kalau kita kena ayatnya tidak mungkin, mustahil. Ayat Allah tidak mungkin salah. Pasti benar bahwa salat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti yang terjadi pada orang tadi, yang salah adalah salatnya dia. Salat yang tidak mencegah perbuatan keji dan kemunkaran. Padahal hakikatnya salat, kata Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang salatnya terus tapi maksiatnya terus, salatnya terus, kedolimannya terus, bahkan enggak berpengaruh pada dirinya sama sekali, berarti yang salah orangnya, yang salah salatnya, ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Apa itu? Rohnya salat. Ma huwa ruhus salah? Apa itu ruhus salah? Kekhusyuan. Itu dikatakan rohnya salat. Ruhus salah adalah kekhusyuan. Siapa yang tidak memiliki kekhusyuan, tidak khusyuk salatnya, berarti salatnya tidak memiliki ruh. Oh ini singa itu buas, ganas, memangsa siapa yang dihadapinya, begini dan begitu. Kalau kamu lihat gambar singa atau patung singa, mana? Katanya enggak, katanya buas. Enggak apa-apa, saya pegang diam saja. Ya jelas, enggak ada rohnya. Singa tadi enggak ada rohnya. Mati. Demikian pula ketika kita menyatakan bahwa senjata api ini akan bisa membunuh musuh. Kamu tembak kan enggak membunuh musuh. Mana? Katanya enggak membunuh musuh. Emang ada pelurunya? Enggak kamu tembakkan. Ternyata enggak ada pelurunya. Apakah salah orang yang bilang tadi bahwa senjata ini bisa membunuh musuh? Tidak salah dia. Tapi yang salah apa yang kamu pakai tadi tanpa peluru. Ya jelas enggak akan bisa berpengaruh sama sekali. Demikian pula ikhwan fillah as-salah bidunil khusyu'. Salat tanpa kekhusyuan, maka enggak ada ruhnya. Enggak ada ruhnya. Apa yang digambarkan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu akan bisa mencegah kekejian dan kemunkaran. Ketika salatnya enggak ada ruhnya, ya enggak ngaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Maka dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa hiya allati yatarattab 'alaiha ats-tsawab. Fala thawaba lil insani min salatihi illa ma 'aqala minha wa yadkhul fi as-salati fara'idha wa nawafiluha.
Maka salat yang mencegah perbuatan keji dan munkar adalah salat yang sah, yang berpahala. Salat yang berpahala adalah salat yang dikerjakan dengan lengkap zahirnya dan batinnya. Fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqala minha. Enggak ada pahala. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa salat seseorang enggak akan ada nilainya, enggak akan ada pahalanya kecuali yang dihadiri akalnya dan hatinya padanya. Berarti kalau kamu salat ngelambian enggak ada nilainya. 4 rakaat dikerjakan, yang sadar itu ketika 1 rakaat saja, maka nilainya sekian, seperapat nilainya. Kalau ternyata 2 rakaatnya dia sadar betul dengan hatinya bahwa dia sedang salat, maka saat itu dia dalam keadaan mendapatkan pahala. Berarti cuma setengah, kalau cuma 2 rakaat yang sadar. Demikian faqih. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan oleh beliau, fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqala minha wa yadkhul fi salati faraiduha wa nawafiluha. Dan termasuk dalam salat yang disebutkan dalam ayat ini, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, tentunya salat yang wajibnya juga, salat yang sunnahnya juga. Barakallahu fikum. Sama. Salat yang sunnah, yang nawafil, kalau dikerjakan secara zahirnya saja, batinnya enggak ikut, yang ada nilainya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya, dan bagi seorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka ketika dia sadar betul dia sedang mengerjakan salat dengan niatnya yang khusyuk, dan kemudian dia mengerjakannya dengan membacanya, bacaan-bacaan salatnya, berupaya untuk memahaminya, dihadiri dengan hatinya, maka saat itu salat itu bernilai. Dan itu makna iqamatus shalah. Itu makna menegakkan salat. Dari sini kita tahu rahasia kenapa kok tidak disebutkan wa yaf'aluna shalah dan mengerjakan salat. Kenapa enggak dikatakan wa ya'tuna bis shalah dan mendatangkan atau mewujudkan salat? Karena enggak cukup. Fi'lul zahir saja enggak cukup. Ityan bi zahir shalah bi suwariha faqat la yakfi. Enggak cukup kata beliau. Harus dihadiri hati. Dan itu sesuai dengan asar-asar yang diriwayatkan dari salaf. Seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana nukil Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa makna yuqimuna shalah ay yuqimuna shalah bi furudiha, menegakkan salat dengan fardu-fardunya, dengan kewajiban-kewajibannya. Dan juga masih dari Ibnu Abbas menyatakan iqamus shalah adalah itmamur ruku'i, menyempurnakan rukuknya, was-sujudi wat-tilawati wal khusyu'i wal iqbali 'alaiha fiha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa menegakkan salat adalah menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan tilawahnya, bacaan-bacaannya, wal khusyu' dan dihadiri kekhusyuan padanya, wal iqbal 'alaiha dan merasa dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala fiha. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Kata Qatadah, makna iqamatus salah, yuqimuna salah, ay al-muhafadhah ala mawaqitiha. Kalau tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di 2, menegakkan salat secara zahir dan batin, ternyata termasuk makna menegakkan salat adalah menegakkannya pada waktu-waktunya, menjaganya di waktu-waktunya. Dia mengerjakannya di akhir waktu, sendirian di rumahnya dengan terburu-buru takut kehabisan waktu. Apakah dia mengerjakan salat? Mengerjakan salat. Tetapi kalau dikatakan apakah dia memelihara salatnya? Kurang memelihara salatnya. Karena menunda-nundanya. Karena menunda-nundanya dari waktu-waktunya. Maka dikatakan bahwa al-muhafadhah an mawaqitiha ini juga makna dari iqamatus salah. Kata Qatadah rahimahullah, iqamatus salah al-muhafadhah ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha
wa sujudiha. Bahwa menegakkan salat adalah menjaga waktu-waktunya, dan tentunya amalan yang paling dicintai adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu-waktunya. Wa wudu'iha, dan menyempurnakan wudu'nya. Isbaghul wudu' indal makarih. Dia juga termasuk menegakkan salat, karena wudu termasuk kesempurnaan salat, atau termasuk syarat sahnya salat bahkan. Kalau wudunya enggak becus, salatnya akan rusak. Maka siapa yang memelihara wudunya dengan sempurna, berarti dia menjaga salatnya dan menegakkan salatnya. Demikian pula kata beliau, wa ruku'iha wa sujudiha. Sama seperti ucapan Ibnu Abbas, rukuknya juga, sujudnya juga jangan seperti dik, ayam yang memakan makanan dengan cepatnya. Karena tumakninah termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tanpa tumakninah tidak sah salat. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan al-musi' salatahu, atau hadis al-jahil fi salatih, yang salah dalam salatnya, disebutkan oleh Rasulullah SAW berulang-ulang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia salat lagi, kembali lagi kepada Nabi. Nabi menyatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, salat lagi, kamu belum salat. Sampai yang ketiga kalinya orang tadi menyerah, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hada. Aku tidak bagus atau tidak bisa mengerjakan yang lebih bagus dari ini. Maka minta diajari beliau kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau mau salat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian berdirilah. Hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tumakninah berdiri. Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah ruku'. Tsummarfa', kemudian bangkitlah sampai tumakninah berdiri. Tsummasjud, dan selalu diiringi hatta tatma'inna. Hingga tumakninah. Maka kata para ulama ini menunjukkan bahwa tumakninah itulah rukun min arkanis shalah. Kalau dia tidak tumakninah, Nabi melihat, niscaya Nabi akan berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Demikian pula dikatakan oleh Muqatil Ibn Hayyan rahimahullah, hampir sama juga menyatakan iqamatuha, menegakkan salat adalah al-muhafazah ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktunya, menyempurnakan tuhurnya, yakni wudunya, wa itmamu ruku'iha, dan menyempurnakan rukuknya dengan tumakninah, dan menyempurnakan sujudnya, wa tilawatul qur'ani fiha, dan membaca Al-Quran padanya, wa tasyahud was salah ala nabi, dan tasyahudnya dan salat ala nabinya, fahadha iqamatuha, inilah menegakkan salat. Maka khonilina azakumullah, qala, dikatakan bahwa semua itu pada salat wajibnya dan juga pada salat-salat sunnahnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap yang kami rizkikan pada mereka, mereka menginfakkannya, mensedekahkannya. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yadkhul fihi an-nafaqat al-wajibah kaz-zakah wa nafaqah ala az-zawjat wal aqarib wal mamalik wa nahwi dhalik, wa nafaqatil mustahabbah bi jami'i turuqil khair. Kata beliau rahimahullah bahwa yang namanya nafaqat, yunfiqun, menginfakkan harta, termasuk di dalamnya menginfakkan harta yang wajib dan juga menginfakkan harta yang mustahab. Mana yang wajib? Menginfakkan. Yang wajib adalah zakat. Kalau sudah mencapai nisabnya, kalau sudah lewat satu haulnya, kalau itu adalah zakat mal. Dan termasuk yang wajib, jangan dilupakan, selain zakat ada nafkah yang wajib, yaitu nafkah pada keluarga, nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka kata beliau, yang wajib adalah kaz-zakah, seperti zakat, dan juga nafkah ala zaujat wal aqarib.
kepada istri yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat, tidak dibeda-bedakan di antara mereka. Wal mamalik, dan juga mamluk. Siapa yang memiliki budak wajib diberi nafkah, harus diberi makan, diberi pakaian, diberi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berjalan dalam keadaan pakaiannya kembar dengan budaknya, sama persis. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ada apa dengan memakai pakaian kembar dengan budakmu?" "Aku melakukan demikian karena aku mendengar Khalili, kekasihku, menasihatkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku, kalau engkau memiliki budak, maka makanlah seperti yang kau makan, dan berilah pakaian apa yang kau pakai. Maka aku berupaya untuk memberikan pakaian yang seperti aku, persis." Demikian para sahabat, orang yang selalu taat, ada perintah sami'na wa ta'na. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, maka kalimat wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah sifat berikutnya dari sifat-sifat orang-orang yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Para muttaqin, orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang di samping menegakkan salatnya dengan sempurna, zahiran wa batinan, juga mereka menafkahkan harta yang Allah berikan kepadanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, terutama yang wajib-wajib, yaitu zakatnya kalau sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Dan juga yang wajib adalah memberikan nafkah ala zaujat, kepada para istri-istrinya, wal aqarib, kerabat-kerabatnya yang di bawah tanggung jawabnya, wal mamalik, dan mamluk, budak-budak miliknya, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Dan juga termasuk di dalamnya an-nafaqatul mustahabbah, termasuk di dalamnya adalah nafkah-nafkah yang mustahabbah. Demikian dikatakan oleh para ulama, dan demikian asar-asar dari salaf menyatakan bahwa yang dimaksud nafkah termasuk zakat, termasuk nafkah pada keluarga, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Talha wa ghairuhu an Ibn Abbas, menyatakan qala zakat amwalihim, zakat harta mereka, berarti zakatnya. Wa qala Suddi, berkata Suddi dari Abi Malik, dari Abi Saleh, dari Ibn Abbas juga. Bahkan dikatakan dari riwayat Murrah dari Ibn Mas'ud juga demikian, bahwa mereka menyatakan dari para sahabat Rasulullah SAW bahwa mimma razaqnahum yunfiqun, qala nafaqatur rajul ala ahlihi, nafkahnya seseorang pada keluarganya. Dan ini tidak bertentangan pendapat yang ini itu, tetapi justru mencakup kedua-duanya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini, yaitu bahwa nafkah termasuk yang wajib, nafkah zakat, dan juga nafkah terhadap keluarga dan terhadap mamluk. Wa nafaqatul mustahabbah, demikian pula nafkah-nafkah sedekah-sedekah yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran. Bi jami'i turuqil khair, dalam segala macam jalan-jalan kebaikan, membantu saudaranya, memberi makan fakir miskin, membelikan sesuatu yang dibutuhkan oleh temannya atau meminjamkannya. Walam yadhkurul munfiq alaihi likasrati asbabihi, dan tidak disebut tentang apa yang dinafkahkannya. Kenapa? Karena banyak macam-macamnya, sehingga cukup dengan kalimat wa mimma razaqnahum, dengan apa yang kami rizkikan pada mereka. Betapa banyak dan bermacam-macam yang Allah rizkikan kepada kita. Wa tatanawwa, dan tatawwa ahluhu, wa la anna an-nafaqah min haitsu hiya qurbatun ila Allah, dan karena juga yang namanya nafaqah adalah taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Wa ata bimin, dan disebutkan dengan min,
Wa mimma itu adalah min ma razaqnahum. Mimma itu dari kata min dan ma. Kenapa dikatakan atau ditambah diawali dengan kata min? Adalah ala tab'id. Min menunjukkan tab'id, sebagian, dan dari sebagian hartanya dia infakkan. Liyunabbihum annahu lam yarid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim. Ini mengisyaratkan, mengingatkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah tidak seberapa. Yang Allah perintahkan adalah sebagian. Sebagian. Ghairu dharrin lahum, yang tidak akan membuat madarat sama sekali. Dan khusus sadaqatun min mal. Tidak akan sedekah mengurangi harta. Enggak akan sedekah mengurangi harta. Pernah kita sampaikan ucapan yang sangat bagus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat betul-betul kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar, sangat berharga. Ketika Aisyah disuruh memasak daging dan kemudian disuruh membagikannya pada fuqara masakin. Maka ketika Rasulullah SAW pergi, sampai kembali ke rumahnya, bertanya, bagaimana? Sudah dibagikan? Kata Aisyah, sudah ya Rasulullah. Ma baqiya illa hadha. Tidak tersisa kecuali ini. Lihat bahasa Arabnya. Ma baqiya illa hadha. Maka Nabi SAW membaliknya. Kullun yabqa illa hadha. Nabi membalik. Semuanya tersisa kecuali ini yang tidak tersisa. Karena yabqa dalam bahasa Arab bisa bermakna tersisa, bisa maknanya terus ada, nggak habis-habis. Ketika dikatakan tidak tersisa kecuali ini, kata Nabi semuanya tersisa kecuali yang ini akan habis. Ini dimakan habis. Tetapi yang tadi dibagikan, yabqa ila yaumil qiyamah. Kullun yabqa illa hadha. Dan ini menunjukkan tarbiyah seorang suami, tarbiyah seorang pemimpin keluarga pada keluarganya, bahwa jangan khawatir, yang kamu bagikan tadi enggak habis. Yabqa, akan kekal terus. Adapun yang kita makan habis, dibuang, selesai, enggak ada nilai apa-apa. Tetapi yang dibagikan tadi itu yang yabqa, kullun yabqa. Ketika Aisyah mengatakan tidak tersisa, ya maksud beliau tidak tersisa, maksudnya sudah habis dibagikan. Tidak tersisa kecuali ini. Ternyata dia jawab semuanya tersisa, semuanya yabqa kecuali ini. Maka ata bimin, didatangkan kalimat min untuk menunjukkan tab'id, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ay min ma razaqnahum, dari apa yang dirizkikan pada mereka, ini sebagian dari apa yang dirizkikan pada mereka, mereka infakkan sedikit. Ghairu dharrin, tidak merugikan sama sekali, wala muthqil, tidak memberatkan sama sekali. Bal yandafi'un hum biinfaqihi, bahkan mereka mendapatkan manfaat dengan nafkahnya mereka. Wa yantafi' bihi ikhwanuhum, dan juga bermanfaat bagi saudara-saudaranya. Ketika kita menafkahkan, membagikan, membantu sesama, mereka yang mendapatkan manfaat, kitanya juga mendapatkan manfaat. Wa fi qawli razaqnahum isyaratun ila anna hadhil amwal allati baina aydikum laysat hasilah biquwwatikum. Kalimat dari apa yang kami rezekikan pada kalian, ini isyarat dari Allah Ta'ala. Isyarat bahwa apa yang kalian dapatkan dari harta, jangan kalian menganggap bahwa itu hasil jerih payah kalian, kehebatan kalian, karena kepandaian berbisnis, karena bukan. Karena rizki yang Allah rizkikan pada kalian, karena Allah beri. Kalau Allah enggak beri, sepandai apapun engkau berbisnis enggak akan berhasil. Pasti akan gagal kalau Allah tidak kasih. Lihat, diisyaratkan oleh Allah dengan kalimat yang ringkas, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka. Ini isyarat pada seluruh kaum muslimin bahwa apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian miliki dari harta, semuanya rizki dari Allah. Syukurilah dengan berinfak, dengan bersedekah, dengan memberikan sebagiannya.
kepada apa yang digariskan oleh Allah dari sekian banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Qala rahimahullah, laysat hasilah biquwwatikum wal mulkikum, bukan hasil dari kekuatan kalian, bukan dari milik-milik kalian, wa innama hiya rizqun, rizqullah alladhi khawwalakum, itu adalah rezeki Allah yang Allah berikan pada kalian. Wa an'ama bihi alaikum, yang Allah berikan kenikmatannya atas kalian. Fakama an'ama alaikum wa faddalakum ala katsirin min ibadihi, dan sebagaimana Allah berikan kenikmatan pada kalian, sebagaimana Allah tinggikan kalian, Allah lebihkan kalian di atas yang lain dari hamba-hambanya, maka fashkuruhu, maka bersyukurlah kepadanya. Bi ikhraji ba'dhi ma an'ama bihi, dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepadanya atas kalian. Wa wasau ikhwanakum al-mu'dimin, dan memberikan atau mencukupi saudara-saudaranya yang mu'dimin, yang tidak punya dalam masalah apapun, termasuk yang paling kecil-kecil di tengah kalian. Kalian memiliki pensil 2, temanmu enggak punya, berikan padanya. Ini, saya punya 1. Itu nafkah. Sifat orang yang takwa. Demikian semakin besar lagi. Barangkali dia memiliki pena 2. Ternyata teman kamu kehilangan. Ambil punya saya. Demikian pula yang lebih dari itu, yang lebih dari itu, yang lebih dari itu. Bahwa itu adalah sifat seorang muttaqin. Wa katsiran ma yajma' ta'ala baina as-salati waz-zakah fil Qur'an. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala mengiringkan bersama-sama antara salat dengan zakat, salat dengan zakat, salat dengan zakat. Bukan hanya 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Sekian banyak tempat dalam Al-Qur'an disebutkan salat dengan zakat beriringan. Li'anna as-salata mutadamminatun lil ikhlas lil ma'bud. والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. Kata beliau, kenapa diiringkan salat dengan zakat, salat dengan zakat? Karena dalam salat ada keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salat, memurnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat, nafkah atau sedekah, terkandung di dalamnya selain ibadah, terkandung juga ihsan ilal ghair, berbuat ihsan kepada manusia lain. Selalu diiringkan 2 karena 2 ibadah besar. Yang satu khusus hablum minallah, yang kedua di samping hablum minallah berkait dengan hablum minan nas. Fa'unwanu sa'adatil 'abd, maka tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan upayanya untuk memberi manfaat pada manusia. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Lihat ikhwanul a'azakumullah, khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik buat manusia. Artinya ada orang yang ibadah kepada Allah Masya Allah dengan keikhlasannya, kekhusyuannya, dengan semua dia kerjakan ibadah pada Allah. Tetapi pada manusia enggak urus sama sekali. Jangankan orang lain, tetangganya, sebelahnya, dia enggak peduli. Bahkan yang lebih dekat lagi, istrinya dia terlantarkan, ditinggal untuk ibadah katanya dalam tanda petik. 1 tahun, 2 tahun. Tidak bisa demikian. Bahwa istri kalian punya hak. Punya hak. Inna li rabbika alaika haq.
wa inna li ahlika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya pada atau untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan pada istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan juga pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka berikan pada setiap yang memiliki hak, berikan haknya. Hak Allah untuk diibadahi, hak keluarga untuk diberi nafkah, dan hak dirimu untuk diberi makanan, pakaian yang cukup, dan istirahat yang cukup. Artinya jangan diforsir, jangan nyiksa diri. Tidak diajarkan dalam Quran untuk nyiksa diri, sebagaimana kaum sufi yang menyiksa diri mereka dengan berbagai macam puasa-puasa bid'ah, 40 hari 40 malam. Tidak demikian. Kembali pada kitab, maka dikatakan oleh beliau, dua ibadah tadi diiringkan karena yang satu hablum minallah, yang satu hablum minan nas. Yang satu keikhlasan murni ibadah untuk Allah Ta'ala, yang kedua upaya untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Kama anna unwana syaqawah, sebagaimana tanda kebahagiaan adalah kalau dia sudah mewujudkan dua perkara tadi, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, itu tanda kebahagiaan. Maka sebaliknya, unwanu syaqawah, tanda kesengsaraan, kalau adam hadainil amrain, kalau tidak ada dua perkara ini, tidak ada keikhlasan, atau tidak ada ihsan ilal ghair, atau tidak ada kedua-duanya, maka itu adalah unwanus syaqawah, tanda-tanda kesengsaraan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.